ada sebuah cerita rakyat dari Swedia yang menceritakan seorang raja yang mencari seorang yang akan sangat ia percayai di antara begitu banyak pegawai istananya. Suatu kali ia menyamar sebagai seorang penebang kayu, tinggal di sebuah pondok kecil di hutan. Dan suatu kali ia melihat di sungai di tepian hutan itu ada sebuah perahu yang dalam sebuah masalah. Perahu itu terombang-ambing oleh angin yang besar, dan di dalam perahu itu ada 6 orang pegawai istananya. Tampaknya mereka tidak bisa menanggulangi keadaan itu. Tanpa berpikir panjang, sang raja menjeburkan diri ke dalam sungai itu. Dia berenang sampai ke perahu itu, dia masuk ke dalam perahu dan mengambil alih kendali dengan dayung yang ada di dalam perahu. Singkat cerita, sang raja itu menyelamatkan mereka, membawa perahu itu ke tepian tanpa mereka tahu bahwa itu adalah raja mereka. Mereka bertanya, apa yang kami bisa lakukan untuk berterima kasih kepada kamu yang sudah menyelamatkan kami? Dan penebang kayu ini mengatakan, besok malam saya akan mengadakan jamuan sederhana di pondok saya ini. Berkenan kiranya tuan-tuan hadir. Hanya itu, ya, maka pulanglah mereka ke istana. Sesampainya di istana, dan ternyata sang raja juga sudah sampai di istana, raja mengumumkan, besok malam akan ada sebuah pesta besar di istana ini. Persiapkan semua yang terbaik. Semua heboh, sibuk mempersiapkan yang terbaik untuk pesta itu. Keesokan harinya, ketika malam tiba, ketika pesta akan digelar, sang raja mengamati siapa saja yang datang ke pesta itu. Dia melihat 6 orang pegawai istana yang biasanya bersama-sama itu hanya ada 5. Di mana satu yang lain? Maka dia memanggil 5 orang ini dan bertanya kepada mereka, di mana teman kamu? Bukankah kalian biasanya bersama-sama? Dan 5 orang ini mengatakan dia pergi ke hutan memenuhi undangan seorang penebang kayu yang menyelamatkan kami kemarin. Kenapa dia harus pergi ke sana? Karena dia sudah berjanji. Sebetulnya kami juga berjanji untuk menghadiri jamuan sederhana itu, tetapi kami memilih untuk menghadiri pesta sang raja. Ketika pesta itu selesai, satu orang ini yang kemudian dikenal sebagai Lukas, dia menemui raja dengan memohon ampun, ampun raja, hambamu ini tidak bisa memenuhi undangan pesta yang raja selenggarakan di istana ini, karena hamba harus menemui seorang penebang kayu yang kemarin sudah menyelamatkan hamba beserta dengan teman-teman hamba dari amukan angin di sungai. Lalu raja bertanya, apa yang kamu temui? Perjamuan seperti apa yang baru saja kamu terima dari orang itu? Dan Lukas mengatakan, bahkan pondoknya pun saya tidak bisa temukan. Saya tidak bisa menemukan penebang kayu itu. Saya pergi ke sana dan pulang tanpa mendapat apa-apa, tetapi setidaknya saya penuh dengan tekad untuk memenuhi apa yang menjadi janji saya kemarin. Ampuni hambamu ini, ya raja. Teman-temannya ketakutan. Satu orang ini pasti akan dihukum karena ia pergi ke tempat yang lain dibandingkan memenuhi undangan raja. Tetapi tanpa mereka sangka, sang raja justru mengatakan, engkau akan menjadi orang kepercayaanku. Engkau yang akan menolong aku untuk mengawasi seluruh istana ini. Karena engkau penuh dengan keberanian, engkau memenuhi komitmenmu tanpa melihat mana yang lebih menyenangkan. Satu orang ini mendapat kenaikan jabatan oleh karena raja berkenan atas sikapnya yang menyatakan komitmen yang besar, walaupun kepada seorang penebang kayu yang tidak dikenal, tetapi karena dia sudah berjanji, orang ini sudah menyelamatkan nyawanya, ia akan membalas itu dengan melakukan apa yang menjadi janjinya, ia memenuhinya. Saudara-saudara, cerita ini mengingatkan kita akan begitu banyak peristiwa kehidupan yang bisa kita pilih sehari-hari. Kita bisa memilih melakukan A atau B. Kita bisa memilih untuk pergi ke suatu tempat atau menahan diri di rumah. Kita bisa memilih untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang baik atau cara yang buruk. Kita bisa memilih begitu banyak hal. Tetapi apa yang selama ini kita pilih? Apakah kita belajar untuk memenuhi komitmen kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita? Seperti Lukas yang memenuhi komitmennya kepada penebang kayu yang sudah menyelamatkan nyawanya itu.
Meskipun pilihan-pilihan di sekitar kita seringkali tampak seperti undangan pesta yang dilakukan oleh raja tadi, tampak lebih menyenangkan, tampak lebih mudah, tampak lebih menarik untuk dihadiri, untuk dilakukan. Tetapi kalau komitmen kita menjadi goyah, maka kita tidak sedang mewujudkan sebuah kesetiaan. Kita tidak sedang memilih kehidupan. Saudara-saudara, melalui Musa, Tuhan berbicara kepada orang-orang Israel untuk memilih kehidupan. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20. Demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara-saudara, Tuhan memperhadapkan bangsa Israel pada kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tetapi Tuhan memberikan sebuah tuntunan untuk mereka, supaya mereka memilih kehidupan, supaya mereka memilih berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Caranya apa? Dengan menaati perintah-perintah Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Di tengah begitu banyak pilihan-pilihan kehidupan yang harus kita pilih, yang harus kita putuskan setiap hari, biarlah ini yang mendasari setiap pilihan dan keputusan kita, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah ketika kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu, di situ kita sedang taat kepada Tuhan, atau justru kita sedang memberontak kepada Tuhan? Apakah ketika kita memilih untuk melakukan dengan cara tertentu, di situ iman kita sedang didewasakan, atau kita sedang semakin melemah? Saudara-saudara, biarlah kiranya Roh Kudus menolong kita untuk selalu memilih kehidupan dengan hidup taat setiap saat. Di tengah begitu banyak hal yang mungkin bisa menjadi pilihan-pilihan yang tampak lebih menarik, kembalilah pada komitmen kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Dan biarlah itu selalu yang menjadi dasar setiap keputusan kita, sebab Tuhan telah menyelamatkan kita. Mari nyatakan kesetiaan kita melalui hidup yang taat, memilih kehidupan. Tuhan memberkati kita.